Assalamualaikum. Ini tinggi kan? Ya, tadi pelajaran apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah, jadi pada kesempatan kali ini, betul kan pelajaran fikih? Nah, kali ini kita akan belajar tentang perbandingan mazhab. Perbandingan mazhab. Kira-kira ada yang tahu apa itu perbandingan mazhab? Ya, nanti kita akan pelajari tentang itu. Oke, sebelum Bapak mulai, sekarang kita berdoa dulu ya. Bapak pimpin doa sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Oke, Bapak absen dulu. Adistia Wafi Sadian. Oke, masuk. Soleh. Oke. Kemudian Nyanto. Enggak hadir. Kenapa? Oh, sakit. Arfa. Oke, masuk. Rahma. Masuk. Kemudian Muzaki. Oke, ini satu ya yang hadir ya. Oke. Kita akan belajar tentang perbandingan mazhab. Ada yang mau perbandingan mazhab? Ya, perbandingan mazhab itu kita belajar membandingkan mazhab yang kita anut dengan mazhabnya orang lain. Kira-kira mau bertanya, jumlah mazhab itu yang terbesar yang tersebar di seluruh dunia itu ada berapa? Ya, betul, 4. Ada 4. Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki atau Maliki. Kita akan membahas tentang hukum menyentuh lawan jenis yang bukan mahram. Nah, kira-kira apa mau tanya nih? Kalau kita habis wudu, terus ada teman kita yang bukan mahram, kira-kira kalau sentuhan tangan itu batal atau tidak? Ya, batal. Kalau kita mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i, betul. Tapi ada lagi nih mazhab yang ketika kita bersentuhan kulit dengan orang itu kita tidak batal. Contohnya mazhabnya siapa? Ya, betul sekali, mazhabnya Imam Maliki. Nah, karena Imam Malik itu kan hidup di daerah Madinah, Mekah Madinah itu hujahnya itu Maliki. Jadi karena padatnya penduduk di daerah sana dan tidak memungkinkan ketika tawaf untuk melakukan wudu, jadi Imam Maliki memberikan keringanan selagi menyentuh kulitnya seorang perempuan itu tidak menimbulkan syahwat, maka tidak membatalkan wudu. Oke? Jadi di sini nanti Bapak akan tampilkan PowerPoint ya. Nanti anak-anak bisa coba lihat dan memperhatikan. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan secara garis besar yang disepakati oleh ulama, yang tidak diperselisihkan lagi atau tidak diperdebatkan lagi tentang membatalkan wudu. Di sini ada 5 hal yang tentunya hal ini memang kalau semisal kita melakukan 5 hal ini, kita diwajibkan untuk wudu tanpa ada perselisihan dari para ulama. Apa saja? Yang pertama, ya, ada kencing, buang air besar, dan kentut. Itu memang hal yang diwajibkan lagi untuk wudu jika kita melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, keluarnya air mani, wadi, dan mandi. Nah, ini maksudnya hadas besar. Jadi bukan hanya membatalkan wudu, namun mewajibkan kita untuk mandi. Nah, yang ketiga, tidur lelap dalam keadaan tidak sadar. Nah, ini juga membatalkan wudu. Kecuali kalau
kelima hal tersebut merupakan hal yang disepakati sebagai pembatal wudu. Sedangkan sebagian lainnya adalah pembatal wudu yang masih diperselisihkan di antara para ulama. Nah, sudah itu yang dari. Nah, kenapa kok para ulama itu berbeda pendapat tentang batalnya wudu? Karena dari penafsiran ayat. Nah, karena dalam bahasa Arab atau ilmu nahwu itu Al-Qur'an menyediakan secara global tentang pembahasan batalnya wudu tersebut. Dan para ulama sendiri tentunya empat mazhab itu mempunyai penafsiran yang berbeda-beda. Seperti Imam Hanafi mengandalkan rasio atau akal. Seperti Imam Maliki itu secara garis besar mengambil tentang tekstualnya saja. Sedangkan Imam Syafi'i menggalinya berdasarkan dengan hadis dan pendapat yang paling kuat yang dipakai. Begitu pula dengan murid Imam Syafi'i yaitu Imam Hambali. Nah, di sini kenapa kok wudu itu bisa tidak batal karena ketika kita bersentuhan kulit dengan perempuan? Karena di dalam Al-Qur'an berbunyi aula masukun nisa afalat tajduma al-fatayyamu sa'idan tayyiban. Nah, artinya yaitu atau ketika kamu menyentuh seorang perempuan jika tidak mendapatkan air maka boleh dengan cara tayamum. Nah, di sini Imam Hanafi menafsirkannya selagi seorang laki-laki itu yang namanya aula mastum itu yang dimaksud Imam Hanafi itu selagi belum bersentuh tubuh. Yang dimaksud bersentuhan kulit itu bersentuh tubuh. Nah, sedangkan Imam Syafi'i itu ya walaupun hanya bersentuhan kulit biasa itu sudah membatalkan itu. Nah, di sini Imam Maliki mempunyai pendapat jika tidak